Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nisa Bransyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist konsep PBO, pemrograman berorientasi objek. Kita masuk di episode ke-13 dan di video kali ini kita akan membuat kelas diagram dengan kasus penjualan sederhana dengan tools Microsoft Visio. Nah, tapi sebenarnya untuk tools yang digunakan itu banyak banget ya. Kita bisa menggunakan Microsoft Visio dan lain sebagainya. Nah, di sini ada eDraw, kemudian ada konsep draw dan lain sebagainya. Oke, dan di antara tools-tools ini itu ada yang bentuknya aplikasi diinstal di komputer kita dan ada juga yang konsepnya itu digunakan secara online atau digunakan di website. Oke, jadi basisnya adalah website. Nah, dan sebenarnya untuk tools ini nggak hanya ini aja, tapi ada banyak banget, silahkan teman-teman cari aja. Dan kalau teman-teman mau cari gitu ya, ada apa sih tools untuk kita menggambar diagram UML gitu, teman-teman bisa cari aja di Google atau di search engine yang lain, tools for drawing UML diagrams gitu. Oke, jadi nanti ketemu, silahkan teman-teman cari aja yang menurut teman-teman sesuai gitu. Dan di sini saya menggunakan Microsoft Visio. Jadi tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita akan langsung aja praktekkan. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah menginstal atau sudah mendownload Microsoft Visio. Dan kalaupun nggak pakai Microsoft Visio, teman-teman bisa pakai tools yang lain. Gitu. Oke, jadi di sini langsung aja kita klik new, kemudian blank drawing, atau langsung aja di home-nya blank drawing. Ini ya, beres. Teman-teman bisa pakai untuk yang jenis kertasnya, bisa pakai metric unit atau yang US units. Langsung aja create, nggak apa-apa. Sip, begini ya. Nah, kemudian di sebelah kiri ini kita bisa klik more shapes. Ini ada banyak banget, untuk bisnis ada, untuk engineering ada, flowchart pun ada. Tapi kita fokus untuk yang software and database, gitu ya. Kita fokus ke yang softwarenya. Kemudian kita checklist aja yang UML class. Ini ya, sip. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak mau atau mau menambahkan diagram yang lain, teman-teman bisa klik aja more shapes, kemudian pilih misalnya di sini ada, saya pilih activity deh. Tuh, jadi ada 2 di sini ya. Gampang banget. Saya nggak mau activity-nya, tapi kita close saja, nggak apa. Kita fokus ke UML class-nya. Oke, dan di sini ada banyak komponen dan notasi hubungan di sini, banyak banget. Kita akan menggambar apa yang kita perlukan aja. Oke, jadi contoh di sini ada, kita kan di penjualan kita itu ada, kalau nggak salah, abstract class ya. Jadi di sini ada interface, klik aja, kemudian drag di sini. Sip. Kemudian kita edit deh. Misalnya nama kelasnya adalah barang gitu ya. Kemudian kita mau untuk yang propertinya itu visibility-nya adalah private, berarti pakai min. Kemudian yang pertama misalnya ada nama barang. Ini teman-teman bisa tambahin member lagi ya di sini. Bisa ke member, kemudian drag aja ke bawahnya. Tuh. Gitu. Dan di sini ada separator juga kalau kita mau nambahin pembatas. Tapi kita tahu kalau di kelas itu pembatasnya cuma 1 karena komponennya hanya properti dan method aja. Jadi ini di delete aja. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau nge-select member dan lain sebagainya, bisa aja duplikat ya. Klik aja kemudian Ctrl D, duplikat. Beres. Kita ganti di sini ada harga barang gitu ya. Kemudian ada apa lagi tuh? Ada stok barang. Ini harga barang aja. Dan di sini stok barang. Sip, gini. Udah gini aja. Nanti diteruskan oleh kelas turunannya. Nah, untuk yang member, ini semua visibility-nya adalah public. Berarti pakai plus kita. Kemudian yang pertama ini ada, oh ya jangan lupakan abstrak ya. Pertama harus ada abstrak dulu di metodenya. Kalau misalnya kelas ini bentuknya abstrak. Oke, jadi kita bisa abstrak, kemudian namanya itu misalnya di sini get jenis barang gitu. Oke, tipenya void. Oh, atau returnnya string deh. Ini aja. Nanti kita perbaiki di codingan kita. Oke, ini abstrak. Kemudian ada apa lagi? Ada konstruktor ya.
ada constructor. Inputnya itu ada 3, ada nama barang, tipe datanya string. Oh, ini kurang. Ini string, ini integer, ini pun integer. Sip, ini kita tambahin. Berarti nama barang, harga barang, integer. Satu lagi ada stok barang, integer juga. Sip gini ya. Kemudian ini void. Tipe dari metode konstruktornya. Beres. Sip, kemudian ada apa lagi? Kemudian ada tambah dan kurang ya. Tambah barang tanpa parameter, kita punya yang tanpa parameter dan punya parameter. Ini void. Ini yang dengan parameter. Misalnya jumlah gitu. Tipe datanya integer. Sip. Kemudian ada kurangi juga ya. Ini kita bisa duplikat dua-duanya. Kemudian tarik aja ke bawah. Sip, gini. Ini kurangi barang. Ini pun sama. Jadi, kalau ada metode tambah barang dan kurangi barang yang tidak mempunyai parameter, nanti otomatis di sini akan menambah barangnya 1 dan mengurangi barangnya 1. Oke, tapi kalau kita ada parameternya, jadi nanti dia akan mengurangi atau menambahkan stok barang dengan parameternya. Jadi mau ditambah berapa, mau dikurang berapa gitu. Sip ya. Oke, jadi selain ini ada cek stok ya. Masih ada nggak gitu. Cek stok. Ini nanti kembaliannya boolean. Ini cek stok. Ini status. Masih ingat lah ya. Ini apa nih? Boolean ya. Ini returnnya boolean juga. Sip. Gini. Beres semuanya. Kemudian, oh ya, setter getter dong, jangan lupa. Setter getter. Oke, jadi sampai sini dulu deh. Sampai sini berarti dengan kelas diagram kita hanya membuat kerangkanya aja. Nah, di sini kelas abstrak ngapain, konstruktornya ngapain, ini kan kita tidak definisikan di sini. Nah, tugas untuk yang mendefinisikan ini adalah flowchart. Gitu teman-teman. Paham lah ya? Jadi konstruktornya itu ngapain, tambah barangnya itu ngapain gitu. Itu tugasnya flowchart. Di sini kita hanya membuat kerangkanya saja. Begitu. Sip, kita lanjutin lagi. Di sini ada set nama barang. Kemudian nama barang. Tipe datanya string. Ini void. Ini kalau misalnya teman-teman kurang lebar, silahkan dilebarin aja lah ya. Lebarin aja. Sip, gini mungkin. Set nama barang. Set dulu, nanti kita langsung ke get-nya. Ini set harga barang. Ini harga barang, tipe datanya integer. Ini satu lagi, stok. Set stok barang. Ini stok barang integer juga. Sip, beres. Kita tinggal getternya sekarang. Tinggal getter. Get nama barang dulu. Nggak perlu pakai parameter. Berarti returnnya adalah kalau nama string. Get nama barang. Get harga barang. Ini integer. Satu lagi get stok barang. Gini. Oke, beres. Tambah satu lagi, apa? Cetak info barang.
cetak info barang itu kan wajib ya. Jadi sebelum setter dan getter aja. Di sini deh, sebelum setter dan getter. Oke, ini cetak info barang. Gini, beres. Udah, itu adalah sebuah kelas abstrak dari barang. Nah, ini kita bisa ubah tulisannya lah ya, gampang banget. Misalnya saya mau asisten ini, kemudian ini Signica, kita bold, kemudian tambahin ukurannya jadi berapa ya? 14 deh. Gini, kemudian background ini saya mau dia jadi kuning, fill kuning, sip gini. Ini untuk yang kelas abstrak barang. Nah, turunannya itu kan ada kelas keyboard dan kelas prosesor. Jadi kita tambahin kelas di sini. Oke. Nah, kenapa nggak kita duplikat dari ini aja? Coba ya. Duplikat, gini ya. Tinggal interface-nya kita ganti ya. Kita hilangin. Jadi biar jadi kelas gitu. Kita hilangin. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kelas yang menggunakan kelas, kalau kelas abstrak menggunakan kelas abstrak dan lain sebagainya. Gitu. Nggak apa-apa. Kita buat dari awal. Ini kelas name-nya keyboard. Kita bisa aja gini deh. Sekalian aja. Ini 12 pixel. Asisten. Kemudian ini Signica. Bold 14. Backgroundnya pakai kuning. Yang ini. Sip gini. Sip. Membernya ada apa tuh keyboard? Ada banyak key. Gini ya. Integer. Oh, sebentar. Sebelum banyak key itu dia ada backlight, sorry. Ini backlight. Sip, gini ya. Ini tipe datanya string, sama satu lagi ada tipe switch. Tipe switch. Ini string. Sip. Nah, kemudian ini ada membernya, public visibility-nya. Ada yang pertama, kita akan overriding method abstrak di sini. Ya, itu kewajiban dari kelas turunan. Jadi kita bisa aja abstrak, bentar. Abstrak. Gini ya. Get jenis barang. Gini, kemudian string. Ya, dan lain sebagainya silahkan tambahkan sendiri. Dan kalau kita mau menghubungkan, gampang banget. Ini kan inheritance, tapi turunan dari kelas abstrak. Jadi kita pakai interface realization. Oke, kelas abstraknya mana? Ini. Keturunannya mana? Ini. Tuh, gampang banget. Dan disesuaikan aja untuk desainnya, terserah teman-teman. Jadi simple banget cara kita menggunakan Microsoft Visio sebagai perancangan kelas diagram kita. Dan kalau misalnya mau di-save, save aja, silahkan mau di-save di mana. Dan kebetulan, supaya kita nggak berlama-lama gitu ya, sebenarnya teman-teman juga udah tahu gimana cara ngedrag, gimana cara bikin, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya saya sudah bikin untuk yang jadinya. Jadi kita tinggal analisa aja. Oke, jadi yang sudah jadi seperti ini, dan kita akan ngoding di playlist OOP Java dan OOP C++ ini nanti. Oke, jadi di sini ada package my class yang di dalamnya ada banyak kelas gitu ya. Dimana di sini ada kelas keyboard dan kelas prosesor. Oke, hasil keturunan dari kelas abstrak barang. Gampang banget. Cun lah ya. Dan di sini awalnya kita bikin kelas penjual dan pembeli itu terpisah. Tapi sekarang kelas penjual dan kelas pembeli itu hasil keturunan dari
abstrak class user. Oke, jadi nama, umur, dan jenis kelamin kan sebenarnya sama ya, di sini juga ada. Tapi sekarang kita mendefinisikan kelas penjual dan pembeli ini keturunan dari kelas abstrak user. Oke, jadi itu perubahannya yang pertama. Nah, kemudian nanti di sini kita akan tambahkan kelas transaksi, di mana kelas transaksi ini itu akan bergantung, dependensi ya, akan bergantung pada kelas barang dan kelas pembeli dan penjual. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ini dependensinya untuk yang dari kelas abstrak barang, gitu ya. Dan di sini juga ada yang penjual dan pembeli. Nah, kenapa kok kita nggak langsung seperti ini aja? Ini contoh ya. Kenapa kita nggak langsung seperti ini? Jadi ini itu dari kelas abstraknya, tapi ini dari kelas turunannya. Nah, maksudnya gini teman-teman. Sebentar. Ini ada yang kebalik ya. Ini harusnya, sorry, kebalik dong. Jadi ini harusnya gini, arahnya ke sini, ininya di sini. Nah, ini biar lebih rapi. Ini pun sama ya. Arahnya yang ke kelas yang dibutuhkan gitu. Kelas yang digantungkan. Ini pun sama, salah. Ini arahnya salah. Sip, gini. Gini ya. Sip, ini benar. Nanti di slide saya perbaiki. Nah, berarti kelas transaksi ini, kalau arahnya ke kelas abstrak, itu artinya bisa salah satu dari kelas turunannya. Karena kita tahu, kelas abstrak kita tidak akan instansiasi dalam bentuk objek. Jadi, bisa salah satu dari kelas turunan barang. Bisa keyboard, bisa prosesor. Salah satu, bukan semuanya. Nah, sedangkan di sini, ketika saya arahkan langsung ke kelas turunan dari kelas abstrak, itu artinya kita butuh data itu. Jadi kita butuh penjual dan pembeli, dan salah satu kelas keturunan dari kelas abstrak barang. Jadi kita butuh nanti bisa penjual, pembeli, dan keyboard, bisa penjual, pembeli, dan prosesor. Gitu. Ya, saya ulangi, kalau kita dependensi dari kelas abstraknya, berarti kita akan memanfaatkan salah satu dari keturunannya, salah satu. Nah, sedangkan kalau kita dependensi langsung dari kelas yang bisa diinstansiasi dalam bentuk objek, berarti kita butuh itu. Kita butuh penjual pembeli, dan kita butuh salah satu keturunan dari kelas abstrak barang. Jadi salah satu. Paham lah ya? Sip, paham. Dan semua kelas ini saya simpan ke package my class, yang dimana semua kelas ini kita akan jalankan di main program kita gitu. Dan di main ini itu notasi hubungannya adalah direct association ya, bukan dependensi. Karena sebenarnya main ini kalau nggak ada kelas-kelas ini ya bisa jalan dong, bisa kita hello world dan lain sebagainya bisa. Oke, jadi di sini asosiasi aja. Kalau dia nggak ada kelas ini nggak apa-apa, tapi kalau ada bisa dijalankan. Gitu. Jadi ini hasil analisa saya, dan teman-teman bisa koreksi ya, ini kurang, ini salah, dan lain sebagainya, dan teman-teman bisa perbaiki nanti. Sip. Jadi nanti ini akan saya upload ke materinya. Sip, simple aja untuk analisa kita, dan ini akan kita coding di OOP Java dan OOP C++. Begitu teman-teman. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini ya. Jadi inilah hasil kita tadi, dan ini salah. Oke, ini salah, tapi nanti saya akan perbaiki, santai aja. Begitu. Dan ini kalaupun saya jadikan PDF, nggak pecah kok, santai. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Dan ini adalah video terakhir di playlist konsep PBO, pemrograman berorientasi objek kita. Begitu. Jadi kalau misalnya di playlist ini teman-teman ngerasa ilmunya nggak puas, silahkan diulang-ulangi aja. Kalaupun kurang puas, silahkan cari di source yang lain. Begitu ya teman-teman ya. Dan kalaupun ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Oke, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Nisa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning, and keep spirits.